atau selamat siang semuanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang problem 7. Jadi di kelas itu kan sudah dibahas 6 problem 4 dan sekarang itu kita masuk ke problem 7. Nah, problem 7 ini sebenarnya sama persis kayak yang udah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Makanya kita langsung praktekin aja. Di sini aku udah buat one last-nya. Nah, pertama seperti biasa kita lihat dulu apa aja sih yang berhubungan sama lembar saham biasa. Nah, di sini dia bilang pada tanggal 31 Desember 2020 mempunyai saham beredar 8.350.000 lembar. Nah, sedangkan ini transaksinya kan 2020 semua. Berarti ini adalah lembar akhir. Nah, seperti biasa kita dari bawah ke atas. Nah, kan udah dikasih tahu nih 8.350.000 itu 31 Desember. Nah, setelah itu kita lihat yang dari bawah berarti ada 12 November 2020. Dia bilang ada share split 442. Nah, berarti 8.350.000 ini merupakan hasil dari share split 442. Yang harusnya kita kali 4/2 sampai atas. Nah, kita karena kebalik, kita jadinya kali 2/4 atau bagi 4 kali 2. Atau kali 2/4 sama aja ya. Jadi kita balik. Oke. Untuk penentuan tanggal kayaknya kalian semua bisa lah ya. Jadi tinggal berapa sampai berapa gitu. Nah, tadi kan udah 31 sampai 12 November udah selesai. Jangan lupa saat share split-nya di sini, hasil share split-nya jangan dikali 4/2 tapi dari sebelumnya sampai atas. Jadi ini kan yang hasil share split kan. Ini kalau kalian hitung. Nah, tapi karena ini dari bawah ke atas, makanya ininya juga jangan terkecoh taruh di sini. Gitu. Tapi dari atasnya 1 sampai paling atas gitu. 4/2-nya. Perhatikan 4/2-nya dulu ya yang share split ini. Nah, terus setelah itu berarti kita baca berikutnya, 16 September 2020 perusahaan itu menjual kembali saham treasury sebanyak 230.000 lembar. Nah, berarti 12 Desember kita mundur sampai 16 September kan. Nah, dia itu menjual kembali saham treasury. Menjual kembali itu kan harusnya berarti kita nambah lembar. Tapi karena di sini lagi dari bawah ke atas, kita kurangin 230.000. Setelah itu, kita lihat lagi. Perusahaan menjual 200.000 sahamnya pada tanggal 5 Agustus. Menjual, berarti kan harusnya nambah. Tapi karena ini kebalik, berarti kita kurang. Gitu. Dan ininya berarti tadi kan 5 Agustus. 5 Agustus. Tadi ininya 16 September. Yang udah kita highlight. Jadi 5 Agustus. Ini 5 Agustus. Sampai berapanya nanti dulu. Udah, ini udah. Sekarang kita ke atasnya. Dia kan bilang 1 Juli 2020 perusahaan membagikan dividen saham sebanyak 25%. Berarti kan harusnya kali 125% atau kali 1,25. Nah, tapi karena ini kebalik, kita bagi 125. Dan jangan lupa, saat ini kan hasil dari pembagian dividennya nih. Nah, pas hasil di sini jangan kali 125%, tapi dari satu baris sebelumnya sampai ke atas. Nah, ini udah dibagi 125%, berarti dari 5 Agustus tadi sampai 1 Juli. 1 Julinya kita taruh sini. Nah, terus kalau kalian misalnya nggak mau 2 sampai gini sih nggak apa-apa. Cuma ini untuk memudahkan kalian saat bikin fractionnya gitu. Udah, terus kita lihat lagi pada 1 Juli 2020 perusahaan, ini udah. Ini udah, terus pada tanggal 8 Mei perusahaan membeli kembali sahamnya sebanyak 104.000. Nah, perusahaan kan beli kembali, harusnya kan berkurang. Tapi karena ini kebalikannya, berarti kita tambah 104.000. Kebalikannya. Nah, berarti di sini kita tulis 8 Mei
2020 di sini. Terus kita lihat lagi 2 April itu perusahaan membeli lembar saham yang beredar. Berarti dia berhubungan kan sama saham biasa. Berarti kita tulis di sininya 2 April. Nah, kita terus jangan lihat sininya tapi lihat atasnya. Karena ini dari bawah ke atas. Kita lihat atasnya karena harusnya dia membeli itu dia harusnya ngurangin outstanding share, tapi karena kita kebalik maka kita tambahkan. Gitu. Terus taruh di sini 2 Aprilnya. Nah, pas 20 Februari ternyata perusahaan itu menerbitkan saham preferred non convertible. Nah, berarti nggak masuk ke panos karena ini kan saham preferred. Oke, berarti kita lihat lagi 30 Januari nih. 30 Januari perusahaan itu menerbitkan 100.000 lembar saham biasa. Berarti pas 30 Januari di sini itu perusahaan itu ini hasil dari perusahaan menerbitkan 100.000. Berarti sebelumnya kita harus kurangin 100.000. Nah, dapet deh ternyata lembar awal perusahaan itu 3.150 gitu. Setelah itu seperti biasa kita hitung fractionnya di sini. Kita hitung fractionnya berarti dari 1 Januari sampai 30 Januari 1, 30 Januari sampai 2 April berarti Januarinya nggak dihitung ya, berarti Februari sama Maret doang, dan seterusnya sampai bawah. Gitu. Dan ingat ini hasilnya harus 12/12. Hasil fraction harus 12/12 tahun. Nah, ini harus di cek and recheck lagi kalau misalkan fractionnya kalian belum 12/12, berarti mungkin ada yang salah hitung bulan. Nah, setelah itu weighted share-nya sama, kita kaliin semuanya, berarti kita kali ini, kita kali 1,25 kali 4/2, atau misalnya kalian mau langsung kali 2 aja juga nggak apa-apa, karena 4 bagi 2 kan 2. Jadi, habis itu kali 1/12. Gitu. Oke, setelah itu, setelah udah kalian kali semua nih, habis itu yang ini juga kalian kali, ini kali 1,25, habis itu dikali dengan 2, lalu dikali 12 sampai bawah. Gitu. Nah, setelah itu kalian tambahkan semuanya dan jadilah itu adalah nominal dari wanos kalian. Oke, sekarang setelah kita udah wanos nih, kita masuk ke net income. Nah, di net income ini itu kita hitungkan berarti laba sebelum pajaknya. Nah, di sini ketahuan ada 2M. Terus pajaknya ada 25%, jadi kita kali 75%. Interest of bonds, kita langsung lihat aja di sini ada convertible bonds, jadi itu udah dihitungin 300 juta. Habis itu dia market rate-nya 12%. Dan kita jangan lupa kalikan dengan tarif pajak. Kenapa nggak dikali fraction? Karena ini kan dari 2018, berarti dia udah 1 tahun kan. Nah, tarif pajaknya 25%, berarti dikali 75%. Itu dividen preferred dan convertible. Di sini ada 400.000 lembar dengan par 300, berarti 400.000 kali 300 dikali dia ada 10%. Ya, ininya. Rate dividennya 10%. Berarti 12 juta. Tidak usah kali fraction. Terus reference dividen non convertible kita lihat yang di sini. Sama caranya, lembar dikali dengan par dikali juga dengan rate. Jadi 4 juta. Nah, setelah itu kita ke si number of bonds converted. Nah, dia itu kan ditulis setiap 2.000 dolar ya, bukan 2.000 lembar ya, 2.000 dolar. Berarti langsung kita bagi 2.000, dapat menjadi 2 lembar saham biasa. Jadi setiap 300 juta, setiap 2.000 dari 300 juta itu dapat 2. Nah, nggak usah dikali fraction karena ini kan dari 2018. Udah, habis itu number of preference converted-nya berarti tinggal lihat dari sini.
itu 400.000 lembar, setiap 5 lembar dapat dikonversi jadi 2, berarti 400.000 setiap 5 dapat 2. Dan dia dari 1 Januari 2020, berarti 160.000. Nah, setelah itu number of option-nya kita lihat option-nya itu sebanyak 250.000 lembar. Nah, di mana setiap 4 lembar dapat menembus 2. Kita pakai rumus option, rumus yang pernah aku kasih yaitu harga dari pasar saham biasa dulu 300, kita kurangi dengan harga optionnya. Ternyata harga optionnya itu sama dengan harga par saham biasa. Berarti kita lihat dulu harga parnya nih. Dikasih tahu kan nilai par itu adalah $150. Berarti kurang 150. Habis itu kita bagi 100 lagi. Ya, sesuai rumus ya. Terus kita kali dengan berapa sih ada lembarnya optionnya? 250.000 lembar. Jadi 250.000. Kita setiap 4 berarti bagi 4 dapat 2. Berarti kali 2. Hasilnya 62.500. Udah deh, ini template-template yang kita udah pakai udah dapet. Sekarang ke basic IPS, berarti kita tinggal masukin 1,875M. Kita kurangin dengan preference dividen ini ya. Karena itu kan basic IPS kan net income kurang preference dividen. Nah, setelah udah, bawahnya berarti adalah Wanos. 7.931 berapa nih? 250. Oke, setelah itu ini kalau kita kurangin hasilnya adalah segini dan ininya adalah 7.931.250 dan hasilnya kalau kita bagi itu adalah 234,3893. Bulatkan 4 angka belakang koma sesuai total ya. Nah, udah setelah itu sama diluted EPS juga. Ini sama ini kan tinggal nyalin ya dari sini ke sini. Ininya kosong aja. Terus ininya urutan juga kayak begini. Biar udah jadi template juga nggak apa-apa. Nggak usah dibolak-balik. Jadi yang pertama preference. Numerator itu kan pembilangnya. Berarti istilahnya kalau kita cancel nih preference dividen ya. Berarti kan kita nggak bayar dividen lagi dan otomatis net income kita bertambah. Berarti kita ambil dari preference dividen yang convert. Ingat yang convert. Karena yang non-convert itu nggak berpengaruh apa-apa. Karena dia nggak bisa dikonversi kan. Nah, denominatornya adalah lembarnya. Gitu. Istilahnya dia itu menambah si lembar saham kan. Karena kan dikonversi ke lembar saham. Setelah itu, yang convertible bond sama interestnya. Karena istilahnya bondsnya cancel, berarti kan kita nggak bayar interest lagi. Kalau kita nggak bayar interest lagi, berarti kan net income bertambah. Bebannya berkurang gitu. Ininya juga adalah si lembar bondsnya. Gitu. Dan yang terakhir option tidak mempengaruhi net income, tapi dia mempengaruhi lembarnya yang tadi kita udah hitung. Dan semuanya kita tambahkan karena apa? Karena istilahnya kalau kita konversi kan nambah ya, saham biasa kita jadi nambah. Dan ininya juga kita tambahin, seperti penjelasan aku tadi. Nah, jangan lupa di sininya kita hitung kalau kita bagi itu hasilnya berapa. Oh, hasilnya 75 nih, dan dia lebih kecil daripada si basic EPS. Nah, berarti dilutif. Nah, ini juga dia kan 90 lebih kecil dari basic EPS, itu juga dilutif. Nah, kalau yang ini itu kan seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa kalau market value-nya itu lebih besar daripada market price-nya itu lebih besar dari par, maka dia dilutif. Nah, kita lihat marketnya itu kan 300 dan harganya dia kan 150 ya. Karena kan dia seharga par, berarti dia dilutif gitu. Udah itu aja
videonya. Semoga kalian tonton sampai habis supaya kalian tuh makin konsepnya makin plek gitu. Jadi nanti pas ujian kalian tuh nggak usah buka-buka catatan lagi meskipun bisa open book. Oke, semangat terus dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.